Selasa kemarin, sidang pertama perceraian pasangan Irianti Erning Praja dan Muhammad Reza Suganda dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang hanya dihadiri Irianti, sementara sang suami tidak tampak dalam persidangan. Saat itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Irianti dan Reza untuk memikirkan kembali perceraiannya. Tapi mantan penyanyi era tahun 80-an itu tetap ngotot pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dari sang suami. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi tentang orang-orang terkenal sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek, caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Artis Betharia Sonata menanggapi pernikahan mantan suaminya Willy Dozan yang dilangsungkan tanggal 2 Mei lalu. Hanya selang 10 hari setelah mengenal Tina Kartini, Willy langsung menikahinya. Dalam sidang pertama gugatan cerainya meski disarankan untuk berpikir-pikir, namun artis Irianti Erning Praja bersikeras ingin bercerai. 10 kontestan pertama dari 30 besar peserta Indonesian Idol siap untuk unjuk kebolehan. Informasi tersebut dapat Anda simak dalam liputan aktual sore ini. Simak juga pemirsa suasana pesta kesenian Akbar Citra Warna 2004 langsung dari negeri jiran. Sejumlah artis dan ahli menanggapi kasus teror dengan senjata api yang menimpa seorang kameramen program reality show produksi Bintang Group. Aktor Willy Dozan memutuskan menikahi seorang gadis penjaga counter HP di Cililin, Bandung bernama Tina Kartini awal Mei lalu. Hanya dengan 10 hari masa perkenalan. Apa cerita Willy tentang pernikahannya ini? There are too many questions. There is not one solution. Gara-gara heboh berita pernikahan aktor Willy Dozan dengan gadis asal Cililin, Bandung bernama Tina Kartini, mantan istri Willy Betharia Sonata kena imbasnya. Pelantun tembang-tembang sendu itu belakangan menjadi kejaran wartawan infotainment yang ingin meminta komentar seputar pernikahan Willy dan Tina. Ditemui tim Cek dan Dicek Selasa kemarin, wajah Beta tampak sembab ketika dikonfirmasi mengenai berita pernikahan pria yang telah mendampinginya selama 11 tahun itu. Ibu dua anak ini kemudian berkomentar tentang mantan suaminya yang telah menikahi perempuan berusia 21 tahun itu pada tanggal 2 Mei lalu. Saya udah bahagia, Mas Willy udah punya pasangan hidup. Ya, saya udah bahagia sekali terus terang. Mas Willy itu udah punya pasangan hidup. Saya secara pribadi memang mengucapkan selamat kepada istrinya. Saya sayang banget sama istrinya. Jadi di antara kita memang hubungannya sangat baik. Sebelum menikahi Tina, Willy sebenarnya telah mengenalkan istrinya itu kepada Beta. Itu terjadi sehari setelah Willy melamar Tina pada tanggal 28 April lalu. Bagi Beta, sikap Willy mengenalkan calon istrinya ketika itu dinilai sebagai komitmen di antara mereka berdua untuk saling menjaga hubungan baik pasca perceraian mereka pada tahun 2002 lalu. Meskipun demikian, sepertinya Beta tidak bisa memendam perasaan gundah ketika Willy pertama kali mengatakan ingin menikah dengan Tina. Sama siapapun Mas Willy menikah, saya sih setuju, saya bahagia sekali. Itu udah pasti. Saya selalu berusaha berhubungan baik dengan Mas Willy. Bagi Beta, dirinya memang tidak lagi ambil pusing dengan siapa mantan suaminya akan menikah lagi. Jika Beta berpendapat seperti itu, mengapa kemudian Beta tidak mau diwawancarai bertiga dengan Willy dan Tina? Sebetulnya saya tidak pernah mengiyakan kepada Mas Willy untuk wawancara di rumah saya. Mas Willy memang menginginkan wawancara di rumah saya. Terus saya bilang jangan, nggak mungkin, saya bilang gitu. Saya sebenarnya memang keberatan untuk wawancara dengan Mas Willy dengan perkabungannya Mas Willy itu, karena saya bilang tolong jaga perasaan saya, ya. Saya keberatan kalau misalkan memang wawancara bertiga, ya. Memang Mas Willy selalu udahlah tonjolkan baik. Saya bilang saya nggak bisa, tolong jaga perasaan saya. Kalau Willy telah menikah lagi, lalu kapan giliran Beta akan menikah?
Saya juga kepengen ada ketenangan dengan keluarga besar saya, karena biar bagaimanapun saya sangat mencintai keluarga besar saya. Kalau saya misalkan punya pacar saya juga kepengen nengok, tidak penuh dengan ketakutan. Apakah ada pesan untuk istri Willy yang ingin Beta sampaikan? Sekarang sudah berumah tangga, sudah punya istri, silakan konsentrasi dengan istrinya. Sayangi dia, syukuri apa yang udah diterima, apa yang udah diberikan oleh Tuhan. Ya, syarat saya. Terus kalau bisa biarkanlah saya hidup dengan anak-anak, karena saya pun kan kepengen bahagia. Willy baru mengenal Tina Kartini hanya dalam 10 hari sebelum akhirnya memutuskan menikahinya. Tina sendiri diketahui sebagai seorang pegawai sebuah toko handphone di Mall Cijantung, Jakarta Timur. Sementara itu saat ingin diwawancarai tim Cek dan Dicek, aktor dan sutradara itu sulit untuk dihubungi. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini terus menggelar kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah jika mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya. Berikut ini kita simak liputan aktual yang baru saja diterima oleh tim Cek dan Dicek. Selasa kemarin, sidang pertama perceraian pasangan Irianti Erning Praja dan Muhammad Reza Suganda dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang hanya dihadiri Irianti, sementara sang suami tidak tampak dalam persidangan. Saat itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Irianti dan Reza untuk memikirkan kembali perceraiannya. Tapi mantan penyanyi era tahun 80-an itu tetap ngotot pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dari sang suami. Karena aku kan capek dong, emangnya aku ngejar-ngejar terus mengemis cinta. Aku nggak mau bergantungan hidup sama manusia ya. Kalau aku sih mengharapkan cepat aja gitu. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, perselisihan rumah tangga Irianti dan Reza kabarnya disebabkan oleh kehadiran wanita berinisial N atau I di sisi Reza. Apalagi sempat ditemukan gambar mesra Reza dengan wanita tersebut dalam lembaran-lembaran foto. Namun ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Irianti, ibu dua orang anak itu sama sekali tidak mempercayai kalau suaminya mempunyai wanita idaman lain. Baik Irianti maupun Reza sama-sama sepakat perceraian itu disebabkan hanya karena adanya perbedaan prinsip di antara keduanya. Sidang perceraian kedua rencananya akan digelar 8 Juni mendatang. Diperkirakan pada sidang berikutnya, majelis hakim sudah dapat memutuskan perceraian tersebut. Jalan bagi 30 kontestan Indonesian Idol menuju popularitas sebagai bintang baru masih terasa panjang dan memberatkan. Pertama, mereka akan kembali disaring menjadi top 10. Dan untuk mendapatkan posisi itu, ke-30 kontestan tersebut akan dipecah menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Dari tiap-tiap kelompok akan diambil 3 orang, sehingga seluruhnya akan berjumlah 9 orang. Untuk melengkapinya, akan diambil 1 kontestan lagi dari 21 orang yang tereliminasi, sehingga genap menjadi 10 kontestan yang akan saling bersaing untuk menjadi idola Indonesia. Penampilan 10 kontestan pertama dapat disaksikan Jumat 28 Mei nanti di RCTI mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21. 3 kontestan yang mendapatkan suara terbanyak dari pemirsa yang melakukan voting lewat SMS maupun premium call yang berhak maju ke babak 10 besar. Pesta Kesenian Akbar Citra Warna Malaysia 2004 baru saja dibuka secara resmi oleh Raja Malaysia Sabtu 22 Mei lalu di Kuala Lumpur. Tim Cek dan Dicek yang diundang oleh Malaysian Tourism Board juga hadir pada saat itu. Dan pemirsa, inilah hasil reportase tim Cek dan Dicek dari Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Halo pemirsa, senang sekali saya Fadi Ramasari bisa menjumpai Anda di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini Sabtu 22 Mei 2004, saya sedang berada di Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur untuk mengikuti pembukaan program Citra Warna 2004. Jadi Anda bisa dengar suasananya ramai banget di stadium sebesar ini.
ada pembukaan acara Akbar yang merupakan acara Citra Warna Malaysia 2004. Citra Warna 2004 sendiri merupakan sebuah program dari pemerintah Malaysia di mana selama 1 bulan penuh dari tanggal 22 Mei sampai 19 Juni 2004 di seluruh Malaysia diadakanlah berbagai kegiatan seni, pagelaran seni dari seni tari,